bisa dimulai, Ibu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mutaroh akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP madrasah saya MTSR Unur Huda Tembongwah Tegal, Bu. Yaitu materi mapel SKI materi kelas 9 bab pertama. Ya. Tentang penyebaran Islam di Indonesia. Subtemanya jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Untuk kompetisi KI-nya atau kompetisi inti, perlu saya baca, Bu? Untuk KI-nya. Silahkan dipercepat saja, Bu. 5 menit presentasi, Bu. Di antara beberapa KI-nya itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk pengetahuannya, siswa mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, dan menghitung, menggambar. Itu untuk pengetahuannya. Kompetisi dasarnya diantaranya itu mengamalkan kewajiban berdakwah dengan cara-cara yang santun untuk setiap muslim. Kedua, menunjukkan sikap moderat dalam meneladani penyebaran Islam di Indonesia dengan baik. Ketiga, menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia dengan benar. Keempat, mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Terus beberapa tujuan dari RPP saya, yaitu setelah mengamati, menanya, mencoba, menggali informasi, siswa mengomunikasi, siswa mampu mempelajari sikap, meneladani sikap dan arif bijaksana sebagaimana sikap yang dimiliki oleh para penyebar agama Islam di Indonesia dengan benar. Kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap peninggalan dan para penyebar agama Islam dengan tidak menodai perjuangan mereka ke arah anarkis atau kekerasan. Dalam pengetahuannya, siswa mampu mendeskripsikan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia dengan benar. Lalu siswa mampu menganalisis jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia dengan baik. Lalu siswa mampu membuat map mapping tentang penyebaran Islam di Indonesia. Yang terakhir, siswa membuat kesimpulan tentang penyebaran Islam di Indonesia dengan baik. Langkah-langkah pembelajaran: pertama, guru mengucapkan salam dan berdoa secara religius. Kedua, guru memeriksa kehadiran dan kerapian siswa. Ketiga, guru menyapa peserta didik. Keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu ada literasi, setelah itu ada kegiatan siswa mengamati literasi yang saya tampilkan, ya. Lalu menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap cerita tersebut. Dan dalam kegiatan penutup, guru bertanya kepada peserta didik tentang manfaat hikmah mempelajari materi proses masuknya Islam ke Indonesia. Itu beberapa bagian dari RPP saya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Masih di unmute, Bu Lia. Ya, terima kasih Ibu atas presentasinya. Sekarang saya akan bertanya terkait dengan apa yang sudah Ibu presentasikan, Ibu ya. Pertama, basicnya pada saat Ibu menyusun RPP atau perangkat pembelajaran, Ibu kan menggunakan teori pembelajaran ya Bu ya. Itu teori pembelajaran apa yang Ibu pakai? Scientific ya Bu ya. Scientific, Bu. Scientific itu pendekatan atau teori, Bu? Pendekatan ya, saya pakai. Waktu pendalaman materi, Bu. Iya. Waktu pendalaman materi kan kita mengenal beragam teori ya, Bu ya. Iya. Ibu bisa sebutkan salah satu saja, Bu, teori yang masih Ibu ingat pada saat pendalaman materi kemarin, Bu. Behaviorisme konstruktif, Bu. Ibu bisa beri contoh misalnya seperti apa, Bu? Guru memberikan stimulus itu seperti apa? Misalnya kalau di kelas. Kalau di kelas ada diskusi, Bu ya. Ya, diskusi setelah kita guru memberi materi, kan ada diskusi itu.
Oke, itu masuk di penerapan teori behavioristik ya, Bu? Iya, Oke. Kalau tadi Ibu sempat menyinggung pendekatan saintifik, Bu. iya. Itu pendekatan yang dipakai di kurikulum apa ya, Bu? Kurikulum 13, Oke, kurikulum 2013. Ada berapa 2013. langkah? Ada berapa langkah, Bu, dalam pendekatan saintifik, Bu? Masih ingat? Kalau nggak salah 5 ya. Ya. 5 ya. Iya. Ya. Iya, misal ntar. Ibu sebutkan tidak di situ? Ya, bukan. Kayak mengamati, menanya, Ya, jadi ya mengamati gambar ya, Pak betul. ya. Iya, menanya, Ya betul. mengamati, mengumpulkan Kalau informasi ya. kalau yang mengasosiasi itu contoh kegiatannya apa, Bu? Mengasosiasi, menghubungkan hasil diskusi ya Bu ya. Hasil diskusi siswa. Misalnya siswa disuruh apa, Bu? Siswa disuruh diskusi tentang fenomena atau Hmm. kedua tentang dalil proses masuknya Islam di Indonesia. Itu kan diskusinya. Jadi peserta didik diminta mencari cerita atau fenomena yang berhubungan dengan proses masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Menyimpulkan ya, Bu ya di situ. Iya, Ibu bisa breakdown, Bu, dipilah-pilah, Bu. Kita iya, kalau membuat tujuan pembelajaran kan mengenal tata model ABCD ya, Bu. iya. Ada audience, behavior, condition, dan degree. Hmm. Nah, audiensnya yang mana, Bu? Audiens. Berarti A-nya siswa ya Bu ya, siswa. Ya, siswa betul, itu peserta. Kalau behavior, Bu? Behavior. Misalkan menganalisis. Ya, betul. Itu behavior itu perilaku ya, Bu ya. Biasanya ada kata kerja operasional menganalisis itu termasuk C berapa, Bu? C4. Iya, betul. Kalau misalnya saya punya kata kerja operasional menyebutkan, itu termasuk HOTS atau tidak, Bu? Kayaknya bukan deh. Bukan, iya. Kalau misalnya menjelaskan, Bu? Bukan. Enggak hot. Bukan, baik. Kalau misalnya menulis, Bu? Enggak. Bukan, oke. Kalau sekarang menyimpulkan, Menyimpulkan termasuk Bu. oke. Jadi minimal kalau kata kerja operasional HOTS itu C berapa, Bu? C4, C5. Iya, iya. Ya, berarti Ibu sudah paham ya, Bu ya. Baik, sekarang lanjut. Al-A'la. Coba dibaca Al-A'la, Bu. Sapihis itu, Bu. Al-a'la apa al-alaq, Pak? Al-A'la. Al-a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ahwa. Apa? An ahwa itu bacaan apa di dalam ilmu tajwid? Khusa'an. Ikhfa, Pak. Hah? Ekfa. Oke, cukup. Silakan kertasnya diambil, Bu. Nulis Arabnya, Bu. Coba. Udah ada kertas di situ. Ada, Pak. Betul. Coba ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ke kiri, geser ke kiri, geser ke kiri. Yang di bawah, Pak, ini kecil. Di atas, angkat di atas, angkat ke atas. Dekatkan kamera lagi. Yang mana yang betul? Di bawah, Pak. Geser ke kiri coba. Intinya Terima kasih Pak Fatkur. Ya, Alhamdulillah Ibu Mutahharoh sudah selesai ujian komprennya ya, Bu. ya, Silakan Ibu bisa memberi kalimat penutup Ibu sebelum meninggalkan ruangan ini. Silakan. sebelumnya Kalimat penutup dulu, Bu.
Ya, sebelumnya saya mohon maaf sama Bapak Ibu dosen. Saya di sini mempresentasikan, tapi ilmu saya masih sedikit sekali. Jadi saya mohon bimbingan dan saya mohon maafnya. Kiranya cuma itu yang bisa saya presentasikan hari ini untuk ujian komprehensif. Itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutahharoh bisa meninggalkan ruangan ini ya, Bu.